Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah akhwat fillah rahimakumullah, walaupun suasana ini sendu ya, bikin ngantuk katanya. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di sini. Semoga yang lain yang sudah mendaftar Allah berikan kemudahan untuk hadir. Ya, karena qadarullah nggak ada yang bisa memprediksi hujan di pagi hari. Karena biasanya di awal-awal musim hujan itu hujannya sore. Ya, tiba-tiba lari ke pagi ya. Ya, jadi BMKG pun tidak bisa memprediksi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah ala kulli hal hari ini kita bicara tentang harta. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering memberikan gambaran kepada para sahabat ridwanullah alaihim tentang hakikat harta. Apa yang dimaksud dengan harta kita? Ya, jadi ada filosofinya. Kadang kan orang ngerasa itu milik kita. Allah takdirkan kita punya handphone, kita bilang handphonenya milik kita. Allah takdirkan kita punya baju, kita bilang bajunya milik kita, gitu ya. Apakah benar milik? Dan Allah takdirkan kita punya tabungan dan kita mengatakan tabungan itu milik kita. Jadi filosofi harta seorang muslim, ada satu hadis dari Rasulullah SAW dari Abdullah bin Asy-Syakhir radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya ataitun nabi, aku mendatangi Nabi SAW yang saat itu yaqra'un Nabi SAW. Ya, jadinya wahuwa yaqra' alhaakumut takatsur, bermegah-megah atau berbanyak-banyak harta, alhaakum, melalaikan kamu. Ya, jadi pada saat Abdullah bin Asy-Syakhir ini datang ke Rasulullah, Rasul lagi baca alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir ya. At-takatsur. Kemudian Rasul bersabda, mengatakan kepada Abdullah bin Asy-Syakhir, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam, manusia itu sering mengatakan, ini hartaku, ini milikku, gitu ya. Wa hal laka ya ibnu Adam min malik? Memang kamu manusia punya harta. Aslinya kan nggak punya. Waktu datang emang pakai apa? Ada nggak yang keluar dari perut ibunya pakai pesawat? Kan enggak ya. Keluar dari perut ibunya nggak pakai baju. Tidak ada sehelai benang pun yang melekat, nggak bawa uang. Ya, asli. Makanya banyak yang mengatakan ini hartaku, itu cuma sekedar klaim palsu dari seorang manusia. Bahkan itu klaim kesombongan. Karena kalau udah capek, dia mengatakan aku menghasilkan ini dari jerih payahku. Ya. Sehingga Rasul mengatakan wahallaka ya ibna Adam min malik. Emang kamu pernah punya harta gitu ya. Padahal apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Illa ma akalta fa afnaita. Padahal yang kamu aku sebagai harta yang kamu makan itu hanya berakhir ke jamban. Ya, kemudian aulabista fa ablaita, dan yang kamu aku harta yang kamu pakai sebagai pakaian ablaita, jadi usang. Ya, usang itu kalau nggak dibuang jadi elap. Ya, jadi pel, jadi topok kata orang gitu ya. Jadinya ablaita au tasaddaqta fa amdaita. Nah, justru yang kamu sedekahkan itu yang abadi, yang menjadi milikmu sampai ke surga nanti. Nah, ini yang jadi hakikat harta itu yang bisa kita rasakan di surga. Itu baru harta ya. Sehingga ini hadis riwayat Muslim, Imam Muslim sendiri menjelaskan yakni ma siwahu tarikun lil warathah. Yang selain 3 tadi nggak bisa kita klaim sebagai harta. Yang kita tabung udah banyak, ternyata bukan milik kita. Milik siapa? Al-warathah, ahli waris. Kita kan kalau udah nabung girang ya, banyak nih. Udah sebanyak-banyaknya ratusan juta, puluhan juta, tahu-tahu sore meninggal. Milik siapa? Ahli waris. Makanya kenapa dulu di masa Rasulullah SAW, seorang sahabat kalau sangat mencintai bajunya, dia pakai baju yang bagus dan dia sangat suka bajunya. Dan dia pengen baju itu abadi, pengen dipakai nanti di surga. Itu baju yang bagus dikasihkan ke orang lain. Karena saya pengen pakai ini di surga. Karena kalau kita pakai, udah itu nggak bakal jadi milik, hanya akan jadi baju usang saja ya.
Makanan juga gitu. Kalau kita merasakan makanan yang nikmat sekali, saya pengen nanti di surga makan ini. Itu dibagi, di-share, di-sharing ke orang lain. Jadi segala sesuatu yang kita rasakan nikmat, kalau kita pengen nikmat itu abadi sampai surga, padahal kita juga tahu di surga itu lebih dahsyat kenikmatannya. Mala ainun ra'at, gak pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, gak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, gak pernah juga terlintas di kepala, di hati manusia. Kalau sekarang kita bisa merasakan ada suatu kenikmatan yang kita rasakan, itu di surga gak terbayangkan. Kalau yang di dongeng-dongeng ataupun kartun-kartun atau komik-komik ada gambaran surga dengan segala kenikmatannya, selagi masih bisa dideskripsikan, surga jauh. Karena malah ainun gak lihat, gak pernah dilihat mata, gak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di hati dan pikiran manusia. Artinya jauh surga dengan segala gambaran yang bisa dideskripsikan oleh manusia. Itulah sebuah kenikmatan. Jadinya kita bisa perhatikan kenapa berkali-kali kita selalu hubungkan ini dengan saudara-saudara kita di Palestina. Mereka nggak ada yang betah di dunia karena mereka pengen nikmat surga. Allah jadikan dunianya buat mereka pahit agar tidak terikat hatinya dengan dunia. Ini hati-hati yang Allah jadikan dunianya manis. Manis rasanya buat kita, hati-hati. Takutnya itulah jebakan-jebakan syaitan yang membuat kita betah di dunia. Banyak orang yang kalau ditanya, mau masuk surga enggak? Jawabannya, mau. Siap sekarang. Ya jangan sekarang lah Ustazah, kalau masuk surga juga enggak sekarang, entar aja. Kapan? Entarnya kapan gitu ya. Entar aja kalau udah tua. Kalau udah tua, entar aja kalau udah punya anak. Ya, terus kalau udah punya anak, entar aja kalau anaknya udah nikah. Anaknya udah nikah, entar aja kalau udah punya cucu. Intinya enggak mau mati. Ya, padahal pertemuan dengan Allah itu merupakan pertemuan yang paling indah seharusnya dan pertemuan yang paling dirindukan. Sehingga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang bergelar Khalilullah, kekasih Allah, yang bergelar Khalil, kekasih Allah. Hanya 2 Nabi dan Rasul yang punya gelar Khalil, Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim ketika kaget malam-malam ngelihat malaikat ya yang nyabut nyawa Israel ada di kamarnya. Dulu di zaman kenabian malaikat itu semua malaikat sering bertandang silaturahim. Cuman dia kaget kok bertandangnya nggak lewat pintu depan, tahu-tahu ada di kamar. Makanya dia tanya kepada malaikat Israel, ini silaturahim apa tugas? Ya. Ternyata kata Israel, tugas. Kok dadakan? Kata Nabi Ibrahim. Kata Israel, enggak dadakan ya. Jadi rutinitas malaikat sering datang membuat terkejut kalau itu tugas. Karena biasanya berkunjung silaturahim. Enggak dadakan, ada sinyal, mana? Kata Nabi Ibrahim. Kalau emang betul ada sinyal sudah dikasih tahu mana? Kata Israel tuh di kepala yang putih-putih. Uban ya. Itu sinyal ya. Jadi setiap bertambah harusnya setiap kali juga kita aware. Bisa sewaktu-waktu dipanggil. Ya sudah kata Nabi Ibrahim, kalau memang ini waktunya dan itu tugasmu, tolong aku punya satu pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Tolong tanyakan kepada Allah mana ada kekasih yang mau mencabut nyawa kekasihnya. Pertanyaan diplomatis. Disampaikan oleh Israel kepada Allah, wahai Allah, kekasihmu Ibrahim tuh nanya, mana ada kekasih yang mau mencabut nyawa kekasihnya? Allah ditantang ya, kata Allah apa? Tolong sampaikan kepada Ibrahim, mana ada kekasih yang tidak mau berjumpa dengan kekasihnya? Iya kata Nabi Ibrahim, ya udah cabut ya. Jadi itu Masya Allah. Hakikatnya kalau kita mengatakan cinta Allah cinta, mau ketemu enggak, itu kan bohong banget ya. Itu kebohongan yang diucapkan oleh anak manusia. Sehingga ketika selesai dicabut ditanya oleh Allah, ruhnya Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, apa rasanya sakaratul maut? Kata Nabi Ibrahim, seperti besi panas ditempelkan kepada kain wol yang basah. Kita nyetrika, yang setrikaannya itu lagi panas-panasnya, terus kain wolnya basah. Apa bunyinya? Cess. Sampai cesnya hilang, berarti udah kering, ya baru coba angkat.
nempel tuh, nggak bisa diangkat. Kalau dipaksa juga kerak nempel. Kata Allah, itulah sakaratul maut teringan karena engkau kekasihku. Yang paling ringan kayak gitu lah, kita yang bukan kekasih Allah. Yang kalau mau ketemu Allah sekarang enggak. Nanti-nanti aja ya. Padahal saudara-saudara kita di Palestina dahsyat. Udah siap semua. Kenapa? Memang dijadikan oleh Allah dunianya pahit. Gak ada yang betah. Tapi karena imannya kuat gak ada yang bunuh diri. Coba kalau tipe-tipe naudzubillah ya, semoga bukan kita. Tipe-tipe orang barat yang Tuhan ya bukan Allah. Itu kalau dapat kepahitan seperti itu, rasa sakit, ya rasa sedih, itu udah putus asa bunuh diri. Tapi karena orang-orang Palestina dekat dengan Al-Quran, harta tuh nggak ada di hati mereka, harta tuh nggak ada yang nyangkut, cuman Al-Quran dan cinta Allah yang nyangkut. Makanya hilang rumah, hilang kesehatan, hilang anggota tubuh nggak masalah. Intinya apa? Pengen ketemu dengan sang kekasih, itu aja. Pengen masuk surga, itu aja. Jadi dunia ini, ya Allah, kalau pesannya orang-orang jahil, suka begini, jadi orang jangan kebaikan. Karena kalau orang baik umurnya pendek gitu ya. Karena biasanya kalau yang baik memang Allah cabut cepet. Kenapa? Allah nggak pengen dia dosanya banyak. Orang baik itu pahalanya banyak. Kalau pahala sudah lebih banyak daripada dosa, demi Allah lebih enak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding di atas dunia yang penuh kebohongan. Karena ini laibun walahun. Laib itu permainan, senda gurau yang memang betul-betul dihisap. Kalau ada orang bercanda mengira candanya tidak dihisap, itu salah fatal. Apalagi yang bermain-main dengan uang, dengan harta. Beberapa temen yang pensiun dini, sedih kalau kita tanya, Mbak udah pendi? Iya. Bisnisnya apa sekarang? Oh saya bisnisnya sekarang minjemin uang. Bingung. Minjemin uang itu bukan bisnis, itu sedekah. Amal soleh nggak boleh dijadikan bisnis. Kalau dijadikan bisnis berarti dia ngambil keuntungan dari meminjamkan uang, berarti itu riba, haram. Bisnis kok minjemin duit, ya. Jadi hati-hati. Kalau ada orang yang bisnisnya minjemin uang, rentenir itu, nggak ada lain, ya. Ya sehingga penting sekali ketika Allah mengatakan sesungguhnya setiap manusia dalam surat Al-Munafik disebutkan setiap manusia kalau sudah wafat ditanya apa cita-citanya. Surat Al-Munafikun itu menceritakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau aku dikasih waktu hidup sebentar aja lagi, aku akan bersedekah dan jadi orang yang soleh. Cita-cita orang mati hanya dibangkitkan terus sedekah, jadi orang soleh. Kenapa bukan cita-citanya aku pengen dibangkitkan lagi kemudian pengen sholat, pengen puasa, haji? Enggak, pengen sedekah. Karena kalau sholat, puasa, haji itu pahalanya hanya untuk kita. Orang lain tidak merasakan kebahagiaannya. Tapi kalau sedekah, kita dapat pahala, orang lain bahagia. Jadi pahala kita double-double. Kita ngasih orang dapat pahala, begitu orang tadi bahagia, kita dapat pahala lagi. Hartanya itu orang tadi gunakan terus panjang. Pahala kita mengalir, namanya amal jariyah. Jadi sedekah itu dahsyat. Beda dengan sholat. Kalau kita sholat, orang lain belum tentu merasakan kebahagiaannya. Karena yang dapat pahala kita. Dan tidak semua orang sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah orang yang sholat dari perbuatan keji dan munkar. Jadi ada orang sih memang, ada yang kalau kita sholat dia bahagia. Kenapa? Karena ketika kita sholat kita nggak cerewet. Kita diem gitu ya. Selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah mereka udah deg-degan lagi. Ini bahaya. Kalau ada orang-orang yang merasa keberadaan kita sebagai ancaman. Karena mulut kita tidak terjaga, lisan kita tidak terjaga, ini yang paling berbahaya. Bukan mukmin namanya ya. Sehingga ketika Rasul mengatakan harta itu yang dipakai sebagai baju bisa usang, yang dimakan cuman berakhir ke jamban, maka yang dikasih itu yang bisa yang dipetik hasilnya di akhirat itu yang abadi. Yang kita kasih bisa jadi misalnya kita ngasih baju bagus. Baju bagus sudah dipakai 2 tahun tapi masih bagus. Nanti di akhirat kita memetiknya itu sebagai baju yang 20 kali lipat sampai 700 kali lipat lebih bagus. Karena sutranya sutra surga beda. Ya, sudahlah kainnya sutra bertahtakan emas permata beda.
Jadi padahal bentuknya, makanya kenapa penyesalan bukan hanya untuk orang ahlun nar. Bukan hanya yang masuk neraka yang nyesel. Yang masuk surga aja nyesel. Ya Allah, sedekah segitu aja dulu. Segini hasilnya. Coba dulu ya. Sampai Rasul abadikan. Seandainya lebih baru, seandainya lebih banyak, seandainya lebih panjang. Ketika disebut lebih panjang, sahabat bertanya, apa yang lebih panjang? Ternyata pernah ada salah seorang sahabat lain yang memberikan kain, sedekah kain, tapi cuma semeter. Begitu dapat lihat hasilnya di surga, dia mengatakan seandainya dulu lebih panjang, pasti bajunya dahsyat. Dan ada juga yang sedekah roti. Kan kita tahu rotinya Arab tuh panjang-panjang. Seandainya dulu lebih panjang, karena dulu ternyata dia sedekah di dunia dipotong dua. Separuh buat dia, separuh buat orang lain. Separuh saja hasilnya makanan yang dahsyat di surga. Nyesel dia seandainya lebih panjang. Ternyata orang yang masuk surga aja nyesel. Apalagi yang masuk neraka, na'udzubillah min dzalik ya. Nah, surat Ali Imran ayat 92. Allah memberikan filosofi harta juga kepada kita. Kalau tadi Rasul ya memberikan kesadaran, kamu tuh gak punya harta kecuali yang kamu sedekahkan. Sekarang Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Tidak akan sampai kepada pahala yang sempurna. Lan tanalul birra, bahkan enggak disebut sebuah kebaikan. Sampai kita bisa menginfakkan apa yang kita cintai. Rata-rata yang kita kasihin orang yang masih kita cintai apa yang sudah tidak kita cintai. Sudah kurang paling enggak. Kadang sudah masih bagus sih tapi enggak apa-apa deh gitu ya. Atau oh yang ini masih saya pakai, jangan gitu kan. Enggak ada yang ini sangat bagus saya masih pakai tapi saya kasih orang. Saya udah yang jelek-jelek aja, enggak ada yang kayak gitu. Yang ada yang sudah kurang bagus dikasihkan orang. Padahal itu pahalanya tidak sempurna. Yang sempurna kalau yang masih bagus. Terus yang jelek mau dikemanain? Jadiin elap, selesai. Jadikan elap. Kalau makanan yang sudah kurang bagus yang kemarin-kemarin kasih ke hewan, kasih ke binatang, jangan kasihkan orang. Kan kadang gitu ya, yang dikasih yang udah gak layak. Illa antughmidu fih, kata Allah, jangan kasihkan ke orang yang kamu sendiri kalau dikasih memicingkan mata. Tughmidu fih. Jadi refleksikan kalau kita dikasih yang ini, kita micingin mata enggak? Kalau enggak, kita suka, boleh kasih orang. Jadi tolok ukurnya kita. Jadi kalau tolok ukurnya cuman syahwat, ya hawa nafsu, kita kasih yang mungkin baju pun yang sudah copot kancingnya satu, yang resletingnya sudah nggak bisa dinaikin lagi gitu ya. Atau yang sudah koyak sedikit. Ntar kalau kita tanya, ya emang kamu mau, misalnya ada yang bertanya kepada kita, kalau kamu dikasih gini mau nggak? Ya kalau saya sih paling saya benerin, saya betulin, ya sudah nggak usah kasihin. Tapi ini nggak kan dikasihkan ke orang. Karena kita pun sudah nggak mau memperbaiki. Jangan yang seperti itu. Kalau mau yang seperti itu, bahannya mahal masih bagus, cuman kancingnya copot, ya kancingin dulu baru kasih orang. Kancingin dulu, betulin dulu resletingnya, baru kasih orang. Itu namanya berbeku, barang bekas berkualitas gitu ya, yang layak pakai. Malah ada kan beberapa yang layak pakai, bajunya masih bagus, mungkin copot kancing satu, dibetulin, dicuciin, disetrikain, kasih ke orang. Itu yang cakep. Jadinya memang yang bermutu. Ada juga yang dijual murah kan ya. Mungkin dulu kita beli baju 250.000 udahlah. Karena ini sambil galang donasi buat Palestina kita jual 20.000, 25.000. Banyak yang beli misalnya. Itu enggak apa-apa. Dan itu pun keuntungannya bukan buat kita baliknya. Buat saudara kita di Palestina. Ini sekarang lagi ada produk sabun anti boykot. 100% keuntungannya juga buat saudara kita di Palestina. Di luar ya ada. Nah jadi memang kita disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 92. Tidak akan sempurna pahalanya sampai bisa memberikan sesuatu yang paling kita cintai. Yang paling kita cintai ya. Al-Baqarah 177 juga begitu. Mengingatkan kita laisal birra an tuwallu wujuhakum ya. Jadi bukan satu kebaikan ataupun kesempurnaan pahala. Kibalal masyriqi wal maghrib. Cuman karena orang yang sudah sholat ngadep kiblat tiba-tiba ngerasa pahalanya sudah paling banyak. Ternyata enggak cukup. Enggak cukup cuman sholat, puasa, haji. Harus ada zakat, infak, sedekah. Sholat, puasa, haji itu hubungan pribadi khusus
dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah zakat, infak, sedekah, wakaf itu beda. Hubungannya hablum minallah, yang dirasakan hablum minanas. Manusia lain merasakan. Jadi pahalanya double-double, bahkan triple-triple, bahkan dikalikan 700 kali lipat, ya. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbi. Jadi yang namanya pahala kebaikan itu nggak cuma sekedar salat, tapi beriman yang benar kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab, dan sampai disebutkan wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta yang paling dicintai. Kepada siapa? Dzawil qurba, kepada kerabat yang membutuhkan, wal yatama, dan orang yatim, anak yatim, wal masakin, dan orang miskin, wabnis sabil, ibnu sabil, anak jalanan, atau kalau disebut ibnu sabil, kalau bukan anak jalanan adalah para pelancong atau musafir yang kehabisan bekal, yaitu ibnu sabil, ya. Ibnu anak, sabil jalan, anak jalanan atau orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Wasailin, dan peminta-minta. Wafir riqab, yaitu budak yang ingin membebaskan, ya, membebaskan dirinya. Artinya memerdekakan hamba sahaya itu menjadi masyru', aturan syariat. Karena tidak boleh ada manusia menghambakan diri kepada manusia. Kita ini hamba Allah, abdun lillah, abdullah, bukan abdun linnas. Jadi kalau ada manusia memperbudak manusia, manusia menjajah manusia, itu satu-satunya yang harus diperangi. Masya Allah, karena memang founding father kita itu, ya Masya Allah, Muslim. Ya, rata-rata Muslim, 95% itu Muslim yang berjuang mendirikan negara Indonesia. Makanya Undang-Undang Dasar isinya, Masya Allah, cakep. Kemerdekaan adalah hak, ya, seluruh bangsa. Jadi memang kita harus benar-benar membela bangsa yang sedang dijajah agar meraih kemerdekaannya. Karena umat Islam itu Masya Allah orang yang merdeka. Walaupun mungkin ada yang akhirnya ditahan di penjara Israel, tapi karena jiwanya jiwa merdeka, imannya menyembah Allah, gak ada yang stres, depresi, bunuh diri di penjara, gak ada. Bahkan ketika dibebaskan, wah dahsyat. Ini sekarang orang-orang Israel lagi stres-stresnya. Karena para mujahidin rest sebentar, istirahat, yang dibangkitkan, yang diutus ke medan pertempuran, ternyata generasi di bawah 20 tahun. Bingung Israel, kemarin perasaan udah rada lemes-lemes, kok ini kuat-kuat lagi? Ternyata anak-anak di bawah 20 tahun, pemuda di bawah 20 tahun yang perang melawan Israel, berarti regenerasi jalan. Orang yang tidak terikat dengan harta, Masya Allah, gak takut mati, tapi tidak cari mati, dia cari syahid. Dan syahid itu bukan mati. Wala tasabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Jangan mengira orang yang terbunuh di jalan Allah mati, mereka hidup. Di sisi Allah dikasih rizki, syuhada. Masya Allah, ya. Jadi orang-orang yang memang dahsyat. Pokoknya kalau pengen lihat gimana mutu, kualitas keimanan para sahabat zaman sekarang, gak ada kecuali di Palestina. Palestina aja, ya. Jadi dan itu terus sampai hari kiamat. Makanya kenapa mungkin banyak yang mengatakan galang donasi terus buat Palestina. Memang karena perangnya nggak selesai. Kalau selesai kiamat. Jadi memang itu terus yang harus kita pikirkan. Allah kasih kesempatan kita untuk ikut beramal yang amalnya tadi setara dengan perjuangan mereka. Man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza. Yang mempersiapkan satu peperangan melawan musuh Allah fisabilillah, kita yang nyiapinnya juga, yang ngirim donasi, berarti sudah ikut perang. Bagaimana seandainya itu kita niatkan agar rumah tangga kita sakinah mawadah rohmah, agar anak-anak kita soleh-soleha, bisa. Ya Allah, saya kirimkan misalnya bantuan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga anak kita jadi soleh, jadi soleha, suami kita jadi soleh, rumah tangga kita jadi sakinah mawadah rohmah, bisa. Kan tergantung niat. Innamal a'malu binniat, ya. Jadi kebajikan itu sampai disebutkan memberikan harta yang dicintai. Ya, kepada tadi disebutkan dawil qurba wal yatama, kerabat, anak yatim, wal masakin, orang miskin, ibnu sabil, anak jalanan, dan para musafir, wasailin, orang-orang yang meminta-minta, wafir riqab, dan juga untuk membantu membebaskan budak,
wa aqamas shalah wa ataz zakah. Diulang lagi oleh Allah. Tapi jangan lupa tegakkan sholat. Wa ataz zakah. Tadi sudah disebutkan memberikan harta. Disebutin lagi zakat. Karena harta yang diberikan selain zakat juga disupport. Ada infak, ada sedekah, ada wakaf, ada fidyah. Tapi jangan lupa yang wajib zakat. Artinya ada yang wajib, ada yang sunnah. Kan kadang orang sudah berpikir, kalau udah yang wajib ya udah kali, udah selesai. Iya, yang wajib itu kan ada batas minimal. Minimal berapa persen? 2,5% itu minimal loh. Tapi rata-rata orang nggak mau ngasih di atas 2,5%. Dikira itu maksimal. Itu minimal. Lebih banyak, lebih bagus. Tapi kan kadang udah saya udah ngeluarin 2,5% Ustazah, masa disuruh lagi sih sedekah? Lah memang kurang kalau pengen surganya surga tertinggi ya. Makanya dahsyat Allah SWT mengingatkan kita gak cuma sekedar salat dan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Ditambah pahala sempurna itu selain tadi step-step item-item yang disebut yang harus dikerjakan, berikutnya Allah ingatkan lagi hablum minan nas. Mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang-orang yang menepati janji kalau berjanji ya. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Dan orang-orang yang sabar dalam kondisi kemelaratan, penderitaan, masa peperangan. Ini kalau mau dilihat selagi ya, kalau kita sekarang saat ini kita lihat pelajaran dari alam semesta. Sekali lagi yang hanya mengamalkan ini saudara-saudara kita di Palestina. Ya, kemudian juga kita lihat enggak cuma sekedar dalam peperangan, wa hinal ba'si. Ya, dan juga ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Kata Allah SWT, mereka itu orang yang benar imannya dan itulah orang-orang yang bertakwa. Ya. Artinya apa? Kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan surga sehingga bisa mensedekahkan sesuatu dari apa yang kita cintai. Entah itu harta, kalau nggak punya harta gimana? Ada waktu, ada tenaga, ada kesehatan, ada apa lagi? Ada jiwa, ada raga. Ada apa lagi? Ada anak, ada suami, ada orang tua. Sering para sahabat ridwanullah alaihim kalau sudah berdiri bersama Rasul mengatakan fidaka anta abi wa ummi. Ya Rasulullah, aku siap menjadikan tebusan untuk dirimu, diriku dan orang tuaku. Artinya apa? Apapun juga dan siapapun juga di atas dunia ini sanggup kita tebus, kita berikan hanya untuk menjaga keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi definisi harta barokah itu apa sih? Penting untuk kita pahami istilah barokah itu maksudnya apa. Al barokatu ziyadatul khair, ziyadatun fil khairat. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Kalau barokah itu kebaikannya yang kita rasakan nambah. Harta yang berkah sedikit tapi kebaikannya banyak. Harta yang gak berkah banyak tapi kebaikannya sedikit. Cepat habis berkah. Kalau gak berkah cepat habis. Banyak. Mungkin kita mendapatkan lebih banyak dibanding orang lain. Tapi kok cepat habis ya. Dan kalau udah habis gak ada bentuknya. Hati-hati. Tapi kalau barokah sedikit ada bentuknya. Kebaikan yang dirasakan banyak sekali ya. Jadi hati-hati. Harta yang diberkahi adalah harta yang Allah ridhoi. Boleh jadi Allah gak ridho kalau memang gak ada keberkahannya, kebaikannya sedikit ya. Keberkahan disebut tidak selalu berkaitan dengan jumlah. Karena bahkan sedikit harta yang diberkahi Allah jauh lebih baik daripada harta melimpah namun tidak ada berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri harta yang barokah diperoleh dari sumber yang halal dengan cara yang baik. Ini berkah ya. Meningkatkan ketakwaan pemiliknya. Selagi kita mencarinya dengan cara halal, kita jadi nambah takwa, tambah taat. Enggak jadi sibuk dengan bisnis sampai lupa sholat. Enggak, nah ini enggak berkah nih hartanya. Jadi kalau misalnya kita memang cari harta yang halal, menjemput rizki yang halal, kita tenggelam dalam bisnis itu, orang-orang dalam bisnis itu ngingetin terus kalau azan yuk sholat. Ya nanya nanti sudah baca maksurat belum? Setiap kali ada masalah sudah sedekah belum? Sedekah pagi udah belum? Yang kayak gitu itu barokah ya. Jadi meningkatkan ketakwaan pemiliknya, menimbulkan sikap bersyukur. Sedikit pun kita syukuri, enggak ya cuma segini, enggak begitu kalimatnya.
Ya kita udah mati-matian nih rapat pagi siang sore malam untuk ngejar customer. Taunya customernya yang dapat cuma 1 atau 2. Enggak begitu, enggak ada kalimat ya, tapi yang ada alhamdulillah. Sekarang sudah 2 orang, sekarang sudah 3 orang, sekarang sudah misalnya kita jualan apa? Jualan beras, alhamdulillah sekarang sudah 10 kilo. Padahal target kita sehari 100 kilo. Ada yang disyukuri. Alhamdulillah. Kita ngelihat selalu ke bawah. Ada kalanya ada uang pun, uang tidak bisa membeli apapun juga. Sekarang saudara kita di Palestina lagi. Coba kalau ada yang ngasih uang, dia bisa belanja nggak? Bisa belanja nggak? Nggak bisa belanja. Nggak ada yang jualan. Ya, jadi kalaupun ada uang tidak bisa bermanfaat. Itu ada waktunya. Yang dia butuhkan langsung instan bentuknya. Makanan, pakaian, obat, senjata. Itu yang dibutuhkan. Uang udah nggak dibutuhkan di sana. Uang buat apa? Jadi kalaupun ada, nah makanya ini butuhnya kenapa negeri-negeri yang superpower itu negeri Islam. Kalau yang superpower kayak Amerika bukan Islam, yang dibantu bukan Palestina, yang dibantu Israel. Coba kalau ada negeri Islam. Ya misalnya ada sih negeri Islam tapi Syiah tuh kayaknya bantuin jualan senjata. Ya udah deh, sementara ini terima senjatanya. Kita tidak terima akidahnya. Ya, akidahnya salah, tapi senjatanya kita butuh buat ngelawan itu ya, Sun Gokong. Tahu Sun Gokong? Kan kirodatan wal khanazir, bangsa yang dikutuk menjadi kera dan babi. Kan kalau mau lebih simpel lagi Sun Gokong ya. Sun Gokong itu kan titisan kera dan babi ya. Jadi emang butuh senjata. Cuman dahsyat ya. Jadinya penting sekali buat kita akhirnya berpikir, ya Allah, Allah bisa balikan suatu saat uang itu nggak ada nilainya sama sekali ya. Makanya harus menimbulkan sikap bersyukur, menjauhi perbuatan maksiat. Selagi kita dapat harta itu, kita makan dari harta yang halal, kita nggak mau mengerjakan maksiat. Bersih dari maksiat. Itu menandakan hartanya barokah. Ya. Jadi makanya kita lihat belum lama lah yang kita lihat film-film di internasional menayangkan betapa para pejuang mujahidin di Palestina, di Gaza, itu membebaskan tawanan-tawanannya sampai tawanan-tawanan pada jatuh hati kan? Sama babang Hamas. Mana ada yang ditawan jatuh hati sama yang menawannya. Itu tawanan cinta namanya ya. Tapi memang benar pada jatuh cinta. Ya, gimana bisa begitu coba? Akhlak. Karena ya sholat, puasa, zakatnya zakat itu tadi, akhlaknya. Dan menjamu tamu, jadi dianggap yang namanya tawanan itu tamu. Makanannya lebih bagus tamu dibanding orang yang menawan. Dahsyat. Makanya sampai nenek-nenek itu kan ada 2 orang yang dilepas, mendingan saya ditawan sama Hamas. Kenapa? Di rumah anak cucu nggak ada yang ngecekin kesehatan tiap hari. Tapi selagi di dalam tawanan dicek kesehatan pagi sore tiap hari. Makanya dia bilang lebih nyaman di sana. Itu nggak ada yang kayak begitu. Itu dalam sejarah Islam ya cuman Islam yang punya catatan seperti itu. Ya, jadi dahsyat. Itulah dahsyatnya. Orang yang kayak gini dimusuhin. Itu kan yang salah yang musuhin, ya. Orang yang berjuang membebaskan negerinya, tanah airnya, dibilang teroris, ya salah fatal ya. Nah inilah kalau kita lihat mereka itu berinfak nggak hanya dengan uang, nggak punya uang dengan makanan yang dia punya, nggak punya makanan dia dengan akhlak. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengajarkan sedekah itu kalau nggak ada uang bisa dengan senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Senyum aja terhadap saudara kita di depan saudara kita udah sedekah. Yang kelewatan kan punya uang pengennya sedekahnya senyum. Padahal punya uang gitu ya. Kalau punya uang ya senyum juga ya uang juga. Ya tasbih, tahlil, tahmid, takbir itu semua sedekah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tamla'ul mizan. Memenuhi timbangan-timbangan Allah. Ya bahkan disebutkan tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Timbangan Allah dari langit ke bumi itu penuh. Dengan tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Sampai orang-orang miskin, para sahabat dulu lari ke Rasul nangis. Zahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang kaya udah ngerampok pahala kita. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat kami sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa kami puasa. Tapi wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka sedekah karena Allah kasih kelebihan harta. Kita sedekahnya gimana?
Rasul mengatakan udahlah, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, nolongin orang, ya singkirkan duri-duri di jalan, mendamaikan orang berselisih, itu kan sudah sedekah. Kedengeran sama orang kaya. Orang kaya melakukan juga. Akhirnya datang lagi mereka nangis lagi ke Rasul. Kedengeran resep yang kemarin. Ya, jadi kata Rasulullah SAW, ya sudah, masing-masing dikasih kesempatan untuk beramal soleh. Yang kaya nggak mau kalah. Orang miskin enak bisa nyamain pahala kita. Kita jadi berlomba untuk dapat pahala. Orang miskin pengen kaya bukan pengen hartanya, tapi pengen sedekah. Itu yang dahsyat ya. Dari harta yang halal tercipta kehidupan aman, damai, bahagia. Karena uang itu berputar. Dari si kaya kepada si miskin, kepada anak yatim, kepada ibnu sahabil, muter. Nggak di orang kaya-kaya saja. Makanya aman. Kadang-kadang kan kejahatan itu karena ada kecemburuan sosial. Yang kaya nggak mau bantu yang miskin ya. Dan terbentuk keluarga sakinah mawadah rahmah karena hartanya halal. Dan juga penting untuk kita ingat setiap matahari terbit, kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap hari matahari terbit kita punya kewajiban bersedekah atas nama persendian kita yang jumlahnya 360 ruas-ruas sendi. Kalau nggak disedekahin bisa-bisa salah bantal, kesleo, kecetit, pegel gitu ya. Tahu-tahu biru-biru yang kita bilang kayak dicubit setan. Padahal kurang sedekah. Tiap pagi matahari terbit wajib mengeluarkan sedekah. Kenapa tiap kali matahari terbit? Karena hadisnya begitu. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap anggota tubuh kita ya harus disedekahi setiap hari saat matahari terbit. Jadi sebelum matahari terbit harus udah niat nih. Ya Allah, saya sedekahnya apa pagi ini? Ada uang ya uang, kalau nggak ada uang, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, istighfar. Pokoknya niatkan untuk sedekah. Kalau enggak jangan salahkan. Ada aja yang pegel, yang keseleo, yang darah tinggi gitu ya. Jadi ternyata ngobatinnya dari pagi. Dan Masya Allah, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Kalau sebelum matahari terbit kita sudah sedekah, atau meniatkan untuk sedekah, nanti deh pas keluar rumah kita kasih. Tapi udah diniatin. Itu kalau tercatat ada bala jam 10 datang kepada kita, itu Allah batalkan karena sedekah kita. Jadi itu pentingnya sedekah pagi. Dibatalkan. Bala yang harusnya kena kepada kita. Betapa dahsyat sedekah itu. Emang harus diniatin dari pagi, ya. Sehingga kalau kita lihat betapa seekor burung itu berpagi-pagi, ya, sampai tagdu khumason watamsi bitonan. Pagi keluar dari sarangnya dalam kondisi perut kosong. Sore balik ke sangkarnya dalam kondisi perut penuh. Dan kadang-kadang nggak cuman untuk dirinya sendiri. Dia sudah ngumpulin bekelan cacing-cacing di mulutnya untuk disuapin ke anak-anak burung ya di sangkarnya. Makanya kita dianjurkan oleh Rasul, kamu harus tawakal. Tawakal itu artinya apa? Ikhtiar, totalitas, ridho menerima hasil. Seperti seekor burung. Burung itu nggak punya akal, tapi tiap pagi pergi dari sarang. Ikhtiar, totalitas. Ya, seperti seekor burung. Kalau kamu tawakalnya haqqa tawakkulihi, seperti seekor burung, keluar aja, tiap pagi keluar. Nggak ngerti mau dapat apa, rizkinya apa, pokoknya keluar rumah. Kadang-kadang kan gitu ya, nggak mau gerak, mager, tapi ngarep. Ngarep dari Allah dibukakan pintu langit dan bumi, enggak bisa. Ya, tidak bisa. Makanya kenapa harus gerak. Masya Allah, pandemi sudah mengajarkan kita. Allah kasih pandemi itu pelajaran berharga. Dari rumah aja kita bisa cari uang ya. Karena adanya sosmed. Pada jualan kan ibu-ibu. Ada yang jualan donat, jualan bakwan. Padahal enggak enak tapi ada yang beli. Itu menandakan rezeki di sisi Allah. Ya, enggak enak aja ada yang beli. Gimana kalau enak? Ada beberapa teman yang berawal dari pandemi jualan donat, sekarang jadi pengusaha donat. 2 rumah di sampingnya disewa. Jadi pabrik donat. Ya, jadi dahsyat memang perempuan ya. Jadi pabrik donat itu suaminya seneng banget pokoknya. Karena suaminya termasuk yang dirumahkan ketika pandemi. Dosen kan nggak ngajar kalau pandemi.
Semuanya pembelajaran jarak jauh. Yang namanya penghasilan potong separuh. Istrinya kreatif. Jualan donat sampai sekarang. Bahkan menyerap tenaga kerja pada akhirnya. Jadi bukan cuma di rumahnya, 2 rumah di sampingnya dikontrak dijadikan pabrik donat sekarang. Dahsyat ya, Allah berikan jalan keluar. Kalau mau gerak ada jalan keluar. Kalau teman-teman juga lihat ada satu bisnis itu juga berawal dari pandemi, cangkir melayang. Di searching aja, cangkir melayang itu dapat. Gara-gara seorang ibu, namanya pandemi di rumah aja kan, sih ngelihat Instagram di luar negeri, oh ternyata lagi booming itu jualan cangkir melayang. Nggak ngelayang beneran ya, ditempelin pakai sendok gitu ya, garpu. Itu dijual, omsetnya sebulan bisa 25 juta. Akhirnya makanya dia bilang gara-gara pandemi sekarang nggak lagi berharap suami beliin bedak, terus beliin parfum, nggak berharap lagi. Allah kasih jalan keluar, masya Allah. Ya, dari 2,5 juta sampai 25 juta akhirnya, saking lakunya. Simple banget itu, sendok garpu-garpunya dibengkokin, ditempel, terus dikasih hiasan-hiasan seolah-olah kayak cangkir melayang. Emang judulnya cangkir melayang. Ternyata bisa asal gerak. Mungkin kita mengatakan bisa sih mungkin, tapi kita kurang inspirasi gitu ya. Masa jualan cangkir melayang lagi? Ya cari yang lain, yang melayang apa, bakso, bakwan gitu ya pokoknya. Somai. Apapun juga ya, kayak ikan terbang. Lah ikan kan gak bisa terbang. Tapi ternyata ada yang jual kerupuk merek ikan terbang gitu kan. Ya jadinya itu inspirasi Allah datangkan kalau kita mau ikhtiar. Ya surat Al-Baqarah 274. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Apa yang Allah sebutkan? Orang-orang yang menginfakkan hartanya pagi, siang, sore, malam, mau itu sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, maka kata Allah pahalanya di sisi Allah mengalir. Mereka nggak pernah ketakutan, nggak pernah sedih. Ternyata infaknya rutin, insya Allah rasa sedih dihapus. Karena ketika infak rutin, orang lain bahagia dengan infak kita. Orang yang bahagia tuh ngedoain. Jadi nggak akan ada rasa takut dan sedih, ya. Lanjut terus seperti itu. Dan penyesalan orang munafik, surat Al-Munafikun ayat 10 yang tadi kita bahas sedikit. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Penyesalan orang mati cuman ini, apalagi orang matinya munafik. Lebih lagi, dia pengen jadi orang soleh, pengen jadi orang beriman, pengen bisa sedekah. Yang enggak munafik saja masih nyesel, pengen dibangkitkan lagi supaya bisa sedekah. Ternyata manfaat sedekah itu banyak sekali. Ini maaf belum sempat diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi cuma saya yang bisa baca, kecuali yang lain bisa bahasa Arab. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda Rasulullah? Bakiru bis sadaqah. Berpagi-pagilah, bersegeralah sedekah ketika matahari terbit tadi. Kenapa? Fa'innal bala la yatakhotoha. Bala nggak mungkin nyalip sedekah. Kalau sudah sedekah balanya yang batal. Jadi yang ada sedekah nyalip bala, bukan bala nyalip sedekah. Terus dari Abu Umamah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Sana'iul ma'ruf taqi masori asu. Kalau kita berbuat baik, apalagi sedekah, itu mencegah kita dari su'ul khatimah. Su'ul khatimah ya. Kemudian sedekah, wasadaqatus sir tutfi ghadabar rabb. Sedekah yang diem-diem itu memadamkan api kemurkaan Allah. Kalau kita sedekah ibarat kata tangan kanan sedekah, tangan kiri nggak tahu. Itu Allah kalau udah mau murka itu nggak jadi ya, dipadamkan dengan sedekah kita. Wasilaturrahim tazidu fil umur. Ketika kita silaturahim itu manjangin umur. Ada hadis lain mengatakan memanjangkan umur dan menambah rizki. Iya, silaturahim itu nambah rizki. Karena begitu datang, walaupun dikasih air putih itu rizki loh. Rezeki, cuma kita kadang-kadang suka nggak bersyukur. Ya, cuma dikasih air putih gitu ya. Coba pada satu saat air putih saja nggak bisa masuk ke dalam kerongkongan kita. Orang kalau udah sakit parah, sakaratul maut, boro-boro bisa nelen air putih ya. Susah sekali, na'udzubillah. Hadis lain dari Huzaifah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Umar radhiyallahu anhu berkata, Ayukum yahfazu hadis Rasulullah SAW anil fitnah. Siapa yang hafal hadis Rasul tentang fitnah?
Ya, maka Huzaifah mengatakan saya hafal. Ya, maka kata Umar bin Khattab, wah, kamu berani banget bilang hafal. Apa yang saya maksud? Umar kan suka nantangin sahabat. Ternyata kata Huzaifah, fitnatur rajul fi ahlihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruhas salah was sadaqah wal ma'ruf. Kalau ada seseorang mendapat ujian dari hartanya, anaknya, tetangganya, istrinya, maka fitnah-fitnah tadi bisa dipadamkan dengan menjaga sholat dan sedekah yang rutin dan berbuat kebaikan. Jadi kalau dulu para sahabat ridwanullah alaihim itu peka ya, sensitif. Kalau ngelihat tikus lewat di rumah ngacak-ngacak sampah atau gangguin isi rumah ya, dia langsung sadar ini kayaknya dia kurang sedekah. Ya, atau apa? Dia langsung sadar misalnya lihat perlakuan istrinya kok tiba-tiba kurang adab gitu ya. Istrinya kok kayaknya kok nggak hormat. Dia langsung ingat, kayaknya saya kurang zikir, kurang sedekah. Jadi nggak nyalahin orang, langsung refleksinya ke dalam diri sendiri. Kayaknya kurang taat, makanya Allah jadikan istrinya berulah, tikus-tikus berulah, begitu. Ya, jadi itu betapa para sahabat dulu tuh kepekaan, sensitivitasnya. Makanya Umar juga begitu. Ketika Madinah gempa, dikumpulkan tuh masyarakatnya. Waktu beliau jadi khalifah. Wahai rakyatku, gempa tidak akan terjadi kecuali ada yang maksiat di antara kita. Ya, kalau kalian tidak taubat dan gempa lagi, saya sudah Umar yang akan keluar dari Madinah. Jadi bukan rakyatnya disuruh keluar, Umar yang keluar dari Madinah, berarti kalian gak mau taubat. Jadi gempa, jadi kalau ada yang mengatakan kita ring of fire, Mekah dan Madinah itu ring of fire. Tapi coba gempa cuma terjadi 2 kali di Madinah. Di masa Rasul sekali, di masa Umar sekali. Ring of fire, karena masih banyak yang ibadah aja. Cuman sekarang kan mulai nih anak raja cari-cari masalah. Ya, udah mulai nih, kayaknya emang udah nantangin ya. Kita lihat aja, ring of fire-nya bekerja enggak, atau lebih banyak yang istighfar. Karena jamaah banyak datang ke sana, istighfar ya, minta ampun. Kemudian kita lihat lagi, ya saya sambil kejar-kejaran jam 10:01. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun walladzi nafsi Muhammad biyadihi, in kuntu lahalifan alaihin la yanqusu malun min sadaqah." Kata saddaku, ada 3 perkara yang demi Allah aku bersumpah kata Rasul. Yang jiwaku di tangannya, di tangan Allah. Demi Allah harta gak pernah berkurang kalau disedekahin. Gak kurang, malah nambah. Maka sedekahlah. Nah, kemudian Rasul mengatakan, wala ya'fu rajulin min mazlamatin yuridu biha wajah Allah illa rafa'allahu biha izzan yaumal qiyamah. Kalau ada orang dizolimin, kemudian memaafkan. Semata memaafkan karena berharap ridha Allah. Bukan karena takut sama orang yang zolimin. Maka insya Allah di hari kiamat diangkat derajatnya di sisi Allah. Yang pemaaf-pemaaf itu bukan cuma diangkat, dipakaikan mahkota. Habis itu ditanya, kamu mau cari bidadari mana? Kalau laki-laki, bidadari mana yang mau jadi pelayanmu di surga? Tapi kalau kita perempuan ditanya, mau bidadara mana yang mau jadi pelayan di surga? Ya, jadi memang pelayan ya, bidadari dan bidadara bukan pasangan hidup, bukan pelayan. Pasangan hidup itu manusia. Jadi jangan sampai ada yang kesel banget gitu ya sama suaminya. Gergetan, dibilangin gak mau tahu. Tenang, di akhirat mungkin ada yang lain gitu ya. Jadi tenang aja kalau itu. Karena kita kebanyakan baca literatur salah ya. Kalau sampai mati sama dia, ketemunya sama dia lagi. Siapa yang bilang ya? Fir'aun dengan Asiyah istrinya. Sampai mati Asiyah jadi istrinya. Fir'aun kira-kira tempatnya di mana? Pasti di neraka. Asiyah? Di surga. Suaminya siapa? Gak tahu. Lihat surat At-Tahrim. Mufassir mengatakan Rasul punya 2 istri lagi nanti di surga. 1 janda, 1 gadis. Yang janda Asiyah istrinya Fir'aun. Yang gadis Maryam ibunda Nabi Isa. Mantep gak? Di surga bisa. Pokoknya gak usah kecewa kalau dunia ya. Berharaplah di surga. Rugi yang kecewa sama dunia ya. Rugi kalau kecewa sama dunia ya. Masih banyak stok kosong kok. Masih banyak yang kosong. Nabi Nuh, Nabi Lut, itu kan istrinya pada masuk neraka. Ya, nanti siapa istrinya di surga? Tenang aja, mana tahu ya, mana tahu kan. Ya tenang aja, jadi gak usah, jangan pusing mikirin dunia deh. Pikirin aja gimana caranya masuk surga. Kalau udah di surga kan tinggal minta. Ya, mau minta apapun juga. Jadi Rasul juga pernah ketika Isra Mi'raj kaget kan. Itu Umar cuman minta dayang-dayang loh, minta bidadari.
Bingung Rasul ketika masuk surga. Kok semua bidadari putih sebelah sini. Satu nyempil hitam manis. Hitam manis nyempil di sebelah sana. Di matanya ada hijau-hijaunya. Di bibir dengan pipinya merah-merah. Kaget Rasul, itu kok nyempil nggak gabung sama yang lain. Iya kata Jibril, itu bidadari pemalu. Pesanan Umar. Ternyata Umar udah mesen. Nggak mau bidadari putih. Udah biasa lihat yang putih. Umar minta yang hitam manis. Yang di matanya ada hijau-hijaunya dan di pipi dan di bibirnya ada merah-merahnya. Berarti pakai blush on ya. Pakai blush on, pakai lipstick, pakai eyeshadow. Sampai eksplisit Umar minta eyeshadownya hijau, bayangin aja. Itu kan kata Rasul kok pemalu dia sendirian. Kalau udah ngomongin surga, udahlah hilang kesedihan harusnya ya. Ketika kita masih sedih mikirin dunia, kita kurang beriman kepada Allah. Nggak beriman juga adanya surga ya. Nah kemudian kita lihat ketika Rasul mengatakan 3 perkara demi Allah aku bersumpah sedekah nggak bikin miskin, nggak akan berkurang harta maka sedekahlah. Kalau seseorang memaafkan orang yang menzoliminya mengharap ridha Allah dikasih kemuliaan di hari kiamat. Wala yaftah rajulun ala nafsihi babi mas'alah illa fatahallahu lahu babul fikr, babun faqr. Kalau ada orang yang sudah mencoba untuk meminta-minta kepada makhluk, maka mulai saat itu Allah bukakan pintu kefakiran. Hati-hati, jangan berharap sama makhluk, jangan minta sama makhluk. Mau minta apapun juga kepada Allah. Kadang-kadang kesalahan fatal orang tua mengajarkan anak tergantung kepada dirinya, bukan kepada Allah. Ada juga yang istri tergantung banget sama suaminya. Suaminya Allah kasih jadi fakir. Ya, karena bergantungnya sama suami. Bergantung tuh sama Allah. Minta dibukakan pintu rezeki dari mana saja, jangan cuma dari suami. Maka Allah bukakan pintu rezeki buat kita dari mana saja. Sangat sedikit kalau minta keran rezeki cuma dari suami mah sedikit. Karena suami kita juga hamba, bukan ar-razak ya. Jadi Masya Allah, Allah tuh memberikan resep-resep yang dahsyat. Hadis terakhir dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna sadaqah la tudfi ghadabar rabb wa tadfa'u maitatas su. Sedekah itu memadamkan api kemurkaan Allah dan mencegah kita dari kematian buruk atau husnul khotimah ya. Dan dari Buraidah bin Al-Hasib radhiyallahu anhu mengatakan Rasul SAW bersabda, La yakhrujur rajul syai'an minas sadaqah hatta yafuqa anhu lihayyi sab'ina syaitanan. Masya Allah hadis riwayat Tabrani. Setiap pagi kita keluarkan sedekah, pagi-pagi sebelum keluar rumah, itu di jalan kalau ada 70 seton buat makar, atau 1 seton buat 70 makar. Gara-gara sedekah kita sebelum keluar, hancur makarnya, batal semua. 70 makar atau 70 seton bekerja sama buat makar. Jadi apalagi yang kita ragukan dari ngasih orang. Kadang kan masih suka gitu ya. Hadis ayat banyak yang mengingatkan jangan pelit dan jangan nyuruh orang jadi pelit. Ya, apa surat Al-Maun. Wa yamna'unal ma'un, mencegah orang dari membantu sesama. Itu yang paling parahnya. Kita pelit aja nggak boleh, apalagi nyuruh orang lain jadi pelit. Ngapain sih bantu dia? Kemarin saya udah bantu. Lah, ini kan urusan kita sama Allah. Dia udah berpahala ya terserah gitu ya. Ada yang kesel kalau lihat orang berpahala atau lihat orang dibantu orang ya. Hati-hati, wailul lil musallin. Kalaupun kita sholat tapi punya sikap seperti itu, sifat seperti itu, neraka wail ancaman kita. Ya, slide terakhir ini penting, pengertian harta, ada zakat, infak, sedekah, wakaf, fidyah. Boleh dilihat karena memang di dalam Islam bukan cuma zakat yang dituntut, tapi kita diminta untuk lebih dari sekedar zakat. Semoga Allah SWT memampukan kita untuk menjadi hambanya yang berlomba dalam kebaikan sampai berjumpa Allah dalam kondisi husnul khatimah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka sesi tanya jawab Ustazah. Siapa yang sudah siap untuk bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia, kebetulan saya kedua kali bertemu dengan Ustazah. Semoga Ustazah berkah usianya selalu nge-share ilmu-ilmunya buat ya Allah, kita. Amin, amin, Dan amin ya Allah. gak bosan untuk ngasih ilmu-ilmunya lagi. Amin ya Allah. Saya izin tanya Ustazah, saya gak tahu nih masih dalam tema ini atau enggak. Cuma kayaknya ada hubungannya karena kan finance nih. Saya tertarik tuh ada kayak case-nya itu tentang kredit Ustazah. Ya. Kan kayak mungkin gak tahu saya aja atau ada yang lain juga.
kayaknya tuh ada godaan kredit tuh banyak. Kayak entah aset, kendaraan, entah properti, pasti banyak yang menawarkan kayak cicilan. Nah saya belajar dari salah satu ustadz tuh, ada akadnya yang uang dengan barang, itu masih diperbolehkan. Nah boleh nggak Ustazah dibantu share, takutnya saya nafsir sendiri, sesat sendiri. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu dulu ya. Kalau bicara kredit, kredit itu dalam bahasa fikihnya ya. Jadi ada memang istilahnya at-taqsid ya. Jadinya kredit, mengkreditkan barang itu boleh dengan catatan. Ya, kredit itu kan seperti berhutang sampai batas waktu yang ditentukan sampai barangnya lunas ya. Kita beli sesuatu dengan cara hutang sampai batas waktu tertentu. Misalnya ada yang kredit 12 bulan, ada yang kredit 24 bulan gitu ya. Itu dibolehkan dengan catatan ketika jatuh tempo nggak bisa melunasi, dia tidak boleh kena bunga. Yang haramnya itu di bunga ketika jatuh tempo nggak bisa melunasi. Haramnya di situ, kreditnya nggak masalah. Tapi kredit pun nggak boleh yang berlipat ganda. Artinya asalnya harganya 10 juta, begitu dikredit jadi 30 juta, itu kebanyakan. Jadi kita cari kredit-kredit yang masuk akal. Misalnya yang asalnya 10 juta, dikredit setahun jadi 15 juta, masih masuk akal. Tapi kalau yang kreditnya setahun aja sudah berubah menjadi, rata-rata kalau beli motor kan motor bisa laku, cuman bisa dibeli dengan 8 juta sampai 10 juta. Begitu kita hitung tenornya sekian bulan, lah jadi 24 juta. Dahsyat banget itu. Kesalahan ada pada kita sebenarnya karena ridho dengan sistem itu ya. Jadi kalau memang jatuh tempo dia tidak mengenakan hukuman dalam bentuk tadi ya bunga, maka insya Allah dibolehkan. Sekarang sudah ada leasing-leasing yang islami, leasing syar'i. Ya, leasing syariah memang lebih mahal biasanya karena mereka punya perhitungan takut kitanya kabur, kitanya lari, makanya mereka lebih mahal. Mereka tidak mengenakan denda. Yang ada ketika kita jatuh tempo tidak bisa melunasi biasanya tarik manfaat atau cabut manfaat. Entah kunci motornya diambil atau motornya disita, tapi bukan diambil total. Artinya sampai kita bisa mengembalikan, dikasih lagi. Ya, jadinya itu yang syar'i. Masalah nyari yang syar'i susah. Kayak KPR rumah sekarang udah banyak KPR syariah. Tapi harus jeli juga, teliti. Karena banyak KPR syariah murah nggak taunya bodong. Itu bukannya KPR, penipuan. Beli rumah nggak taunya bukan, nggak tahu punya siapa itu tanah ya. Jadi hati-hati. Banyak yang mengatasnamakan syariah dengan harapan meraup keuntungan banyak. Ternyata banyak yang ketipu. Jadi memang harus jeli, teliti sekarang. Nah kayak beli mobil pengen nyicil tapi sama bank syariah. Itu biasanya akadnya bank syariah sudah membeli dulu mobilnya. Jadi kita belinya bukan ke dealer tapi belinya ke bank syariah. Wajar dia kan jualan ke kita ya dia pasti ngambil untung, boleh. Tapi tidak dikenakan bunga. Ya, ketika apa? Ketika jatuh waktu temponya. Itu yang harus jeli dan teliti. Apalagi kalau berkaitan dengan takmin. Takmin itu bahasa Arab, bahasa Indonesia ya apa? Asuransi. Ya, asuransi itu wah dahsyat deh kalau yang jahat ya. Mobil hilang baru 7 bulan. Harusnya kan dalam setahun kembali. Orang kita asuransinya tuh all risk. Ya, untuk berbagai risiko termasuk kehilangan. Ternyata dia beda lihatnya. Oh, ibu pemakaiannya dahsyat, Bu. Lihat kilometernya. Kilometernya ibu udah tinggi banget, gak bisa kita ganti mobil. Kita kembalikan aja. Jadi cuma dikembalikan uang cicilan. Ya alhamdulillah uang cicilan 7 bulan dikembalikan. Ya, dipotong. Jadinya yang setoran awal gak dibalikin, cuma cicilannya doang. Karena kan ibarat kata kita sudah memakai mobil itu kayak biaya sewa. Ya, jadinya padahal akadnya kembali penuh kalau di dalam setahun hilang. Ya, karena saya pernah hilang mobil dulu Avanza ya. Jadi sekarang nggak mau beli Avanza lagi. Ya, pelajaran pernah hilang dulu baru 7 bulan. Ya, jadi memang penting baca. Nah, inilah penipuan-penipuan dari sisi asuransi juga banyak. Jadi hati-hati. Cari yang Islami, yang syariah. Artinya apa? Kita sudah berlepas diri dari hadapan Allah kalau kita ya tadi ya akhirnya jatuh kepada pembelian cicilan. Nggak apa-apa, kredit cicilan ada. Cuman tadi nggak boleh kena bunga ketika jatuh tempo kita nggak bisa melunasi. Jadi apalagi yang bunga berbunga. Kan coba cicilan motor, terlambat sehari ada bunganya. 2 hari nambah bunganya. 3 hari nambah lagi kan. Itu namanya bunga berbunga. Itu yang haramnya di sana. Allahu a'lam bishawab ya. Ada lagi? Baik, jazakillah khair Ustazah. Dibuka satu kesempatan lagi yang ingin bertanya.
Baik, Afwan. Yang mana tuh? Ada 3 orang yang nanya. Assalamualaikum Ustazah. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, apa yang lebih utama? Misalkan seseorang ada penghasilan, tapi selalu rutin, misalkan sepertiganya menyisihkan untuk yang lain, yang tanggungannya seperti itu. Tapi kalau dihitung-hitung, si uang itu kalau ditabungkan selama setahun atau 2 tahun bisa untuk menyicil haji seperti itu. Tapi karena ada misalkan orang lain, saudara, jadi kadang itu. Nah, satu sisi ingin bisa menyicil haji, ingin berangkat juga, tapi satu sisi manusia, jadi mana yang lebih utama? Apakah harus diri sendiri dulu atau bagaimana? Ya, Assalamualaikum. bagus pertanyaannya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau metodenya Umar bin Khattab dalam bersedekah itu membagi harta jadi 3. Ya, Umar itu membagi 3. Jadi bedanya dengan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar totalitas, semuanya disedekahin. Makanya kata Rasulullah SAW, tidak akan ada yang bisa meniru Abu Bakar sampai hari kiamat. Karena 100% disedekahin. Tapi kalau Umar enggak, dibagi 3. Walaupun nominal yang Umar berikan lebih besar untuk dakwah dibanding Abu Bakar, kata Rasul, kamu tidak pernah bisa menyaingi Abu Bakar. Karena Abu Bakar nominalnya lebih kecil tapi 100%. Umar bin Khattab nominalnya lebih besar tapi sepertiga, 30%. 30% untuk diinfakkan, disedekahkan, 30% lagi ditabung, 30% lagi diputar. Itu Umar bin Khattab, ya. Jadi kata Umar, berarti saya seumur hidup nggak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar dalam beramal. Dan memang betul, Abu Bakar itu totalitas. Nah kita gimana? Oke lah, kita kalau mau ambil jangan yang Abu Bakar kali ya. Bisa diomelin orang serumah. Ya kita ngambil yang Umar bin Khattab sepertiga yang mau disedekahkan. Tapi berarti sepertiga disedekahkan, sepertiga disimpan, sepertiga diputar. Diputar tuh maksudnya ya untuk yang keseharian. Yang kita bilang disimpan, nah sepertiga disimpan ini artinya apa? Boleh jadi kita taruh sebagai saham, boleh jadi diputar dalam perdagangan. Pokoknya harus ada usaha yang akhirnya dia jalan. Nggak langsung dimakan habis. Tapi harus berputar terus ya. Jadi berputar terusnya itu untuk apa? Supaya kita juga bisa menjaga keberlangsungan sedekah. Jangan juga langsung kita berpikir ini sedekah itu hukumnya apa? Sedekah, kita kan perempuan ya. Sedekah itu hukumnya sunnah. Buat laki-laki ada yang sunnah, ada yang wajib. Tergantung siapa yang disedekahi. Tapi kalau perempuan nggak pernah ada kewajiban mencari nafkah. Perempuan tuh sunnah semua pokoknya. Tapi sunnahnya bisa pahalanya berlipat ganda. Ya dalam artian kalau kita mampu kita nabung bisa haji. Apakah lebih utama sedekah ataukah haji? Haji itu fardu ain. Jadi lebih utama dibanding sedekah yang sunnah. Artinya kita bisa kok sambil sedekah juga. Sambil ngumpulin uang juga nabung buat haji bisa. Allah Maha Kaya. Ya, tergantung persepsi kita. Kan ana inda zoni abdi bi, aku ikuti prasangka hambaku kepadaku. Berprasangkalah yang baik. Ya Allah dengan ngebantu saudara, mungkin kalau biasanya ngebantunya 100.000, oke, sekarang 50.000. 50.000 lagi ditabung. Ya, diniatkan. Segala sesuatu berawal dari niat. Dari niat saja Allah bisa permudah tuh. Akhirnya kita berangkat nggak pakai uang kita, bisa, nggak ada yang mustahil. Kenapa jadi akhirnya mustahil? Karena di kepala kita isinya mustahil. Kayaknya mustahil deh. Mustahil deh, enggak. Kalau kata Allah enggak mustahil. Ya, jadi kita bisa berangkat, boleh jadi tiba-tiba. Qadarullah ada yang pernah berhutang budi dengan kita. Akhirnya dia yang ngebayarin separuhnya. Bisa seperti itu. Dan buat Allah itu mudah. Ya, intinya kalau ada yang mengatakan mana yang lebih harus didahulukan, semua yang hukumnya fardu itu dahulu. Secara skala prioritas. Ya, kecuali begini, fardu ain untuk haji kalau kita punya uangnya. Mampu berarti kan? Fardu ain juga untuk membiayai anak yang harus ke rumah sakit karena itu nyawa. Ini 2 fardu, sama-sama fardu, peringkat nomor 1. Tapi ada yang fardu yang tidak bisa ditolak karena nyawa itu utama. Maka inilah yang utama. Ya, jadinya penting untuk belajar skala prioritas, ada penting mendesak, ada penting tidak mendesak, ada tidak penting mendesak, ada tidak penting tidak mendesak, itu paling akhir.
Ya, jadi memang buat skala prioritas seperti itu, jadi kita ngerti ini mana yang harus nomor 1 didahulukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, masih dibuka kesempatan 1, 2, siapa lagi yang ingin bertanya nanti dibantu sama Ustazah memilih ya. Boleh angkat tangan ya. 1, 2, 3. Ustazah ada 3 orang. Silakan. Yang mana Bun? Tiga-tiganya boleh? Boleh tiga-tiganya. Baik. Singkat-singkat. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau nanya tentang asuransi jiwa, apa boleh diperbolehkan di dalam Islam? Itu aja Ustazah. Ya, bagus, asuransi. Ya, takmin ya. Takminus sihi kalau di bahasa Arab kan asuransi jiwa. Asuransi apapun juga, entah jiwa, entah kendaraan, yang nggak boleh itu catatannya pertama yang bukan syariah. Asuransi syariah tetap harus dipelajari. Dipelajarinya seperti apa? Ada nggak itlaful mal? Itlaful mal itu uang nggak kembali. Contoh, asuransi kebakaran, misal. Ini yang biasanya konvensional, bukan syariah. Asuransi kebakaran setahun kita bayar. Ternyata alhamdulillah rumah kita nggak kebakaran. Uangnya balik nggak? Nggak balik. Itu nggak boleh. Jadi yang boleh itu pertama asuransinya syariah, yang kedua ada uang yang kembali. Contoh asuransi kesehatan, kita nggak sakit-sakit selama setahun. Ternyata itu jadi tabungan. Yang jadi tabungan biasanya, yang jadi tabungan itu 50%. 50% lagi apa? Macam-macam tuh. Ada biaya administrasi, ada akad tabarru. Tabarru itu akad yang kita niatkan untuk sedekah. Ya, biasanya tabungan tuh 60%, yang 40% ada administrasi, ada tabarru 20%, ada 10% lagi saya lupa apa. Nah, jadi akad-akad ini kenapa ada tabarru? Akad kita niatkan untuk membantu orang lain yang masuk rumah sakit. Ya, kita nggak masuk rumah sakit, sehat. Udah itu niatkan dari pertama kali sudah ikut asuransi kesehatan yang syariah. Ya Allah, semoga yang saya akadkan tabarru ini membuat saya sehat terus. Kan lebih bagus begitu. Kita sedekah agar kita sehat. Tadi kan sedekah menolak bala ya. Termasuk sedekah itu mendatangkan kesehatan, menyembuhkan penyakit. Cuman kata Rasul yang sedikit pahalanya kalau udah sakit baru sedekah. Bagusnya sedekah dulu untuk menolak sakit gitu ya. Kayak orang yang ini, yang bernazar. Kata Rasulullah SAW, tidaklah bernazar kecuali orang yang pelit. Karena orang pelit itu nggak akan sedekah kalau nggak tercapai tujuannya, nazarnya. Tapi kalau orang yang bagusnya, jangan nazar. Kalau saya sukses, saya sembelih kambing. Jangan sembelih kambing aja. Ya Allah, dengan sembelih kambing ini saya bagikan dagingnya, semoga Allah berikan kesuksesan, keselamatan, kesehatan, gitu yang benar. Ya, walaupun dibolehkan, tapi harus ditepati janjinya. Jadi seperti itu. Yang namanya asuransi, mau itu kesehatan, mau itu asuransi rumah, mau itu asuransi mobil atau pendidikan, jangan yang hangus. Tapi yang bentuknya tabungan, ada akad tabarruk, ada akad donasi. Makanya yang syariah, yang lebih aman. Nah, yang 10% lagi biasanya diputar, saya baru ingat. Diputar dalam bidang usaha. Nah, kalau yang syariah, perputaran tadi clear. Dalam bidang apa? Kalau yang nggak syariah konvensional biasanya nggak usah tanya Bu, yang penting Ibu dapat untung kan. Nah itu yang repot. Ya, yang penting dapat untung, dapat bunga. Nah, ini nggak bisa. Kita harus clear diputar di bidang apa, di sektor apa. Kalau yang syariah ngasih tahu. Pertambangan kah, perminyakan kah? Nggak boleh misalnya diputar uang Ibu di pabrik minuman keras, nggak boleh. Jadi memang harus jelas sektornya apa gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya sama-sama. Ya. Yang kedua, silakan mangga Ibu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah, ilmunya berkah banget, menambah iman kita untuk ini. Ini yang ingin saya tanyakan ini masalah fardu ain dengan fardu ain tadi, Ustazah. Ibadah haji dengan menuntut ilmu. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau ambil kuliah S2 misalnya, atau kita mau haji, itu mana yang diprioritaskan? Mungkin itu. Yang kedua berkaitan dengan kesehatan, asuransi kesehatan. Jadi kan kita nih juga termasuk BPJS ya. Kalau BPJS itu kan juga kan menganut hangus. Itu gimana tuh? Siapa yang menghalalkan? Saya nggak termasuk yang menghalalkan kok, terpaksa. Ya. Jadi itu kita kan kena bias ya Ustazah ya. Iya, terpaksa. Nah, ini sistem ya. Jadi Sistemnya mungkin memang ya kita doain aja semoga sadar yang buat sistem.
Itu aja yang ingin saya tanyakan Pak Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya nggak pernah menghalalkan BPJS ya. Ada beberapa ustadz yang menghalalkan, saya tidak termasuk. Ya, jadi memang kenapa? Karena ya hangus tadi. Yang hangus-hangus nggak bisa. Dan nggak bisa juga ada yang mengatakan udah itu halal, kita niatin aja semuanya itu untuk sedekah. Ada yang begitu, jadinya mensiasati sedekah. Jadi ini untuk kita nih, yang kita nggak pengen terjebak. Kalau itu kita artikan sebagai saya ada BPJS, karena kan sekarang nggak bisa, kalau nggak ada BPJS nggak bisa buat paspor, nggak bisa kemana-mana ya. Ada BPJS jelas, tapi nggak pernah saya pakai. Saya juga punya asuransi syariah dari asuransi Islam. Ya, jadinya itu yang saya pakai yang itu. Tapi kalau yang BPJS terpaksa setiap kali bayar tuh bulanan, niatkan untuk tabarruk, niatkan untuk sedekahin orang-orang yang fakir yang nggak bisa berobat layak. Ya, jadinya niatkan aja udah terpaksa untuk itu. Artinya kalau sistemnya sendiri haram, tapi niat kita bisa merubah itu jadi halal. Kalau kita nggak mau pakai, tapi kalau mau pakai juga silahkan. Saya kenapa nggak mau pakai? Karena nganterin bibi berobat BPJS, innalillahi daftarnya pagi itu dapatnya baru sore. Di operasinya seminggu lagi, kalau enggak 2 minggu lagi. Alhamdulillah penyakitnya bukan penyakit yang mengancam nyawa. Tapi kalau pakai asuransi rata-rata bisa cepat gitu ya. Rata-rata bisa cepat masuk aja rumah sakit udah. Jadi ya cuman kan plus minus, nggak semua orang bisa bayar asuransi. Ya, makanya sudah kita niatkan saja BPJS ini kita sedekah. Allah nanti mudahkan urusan kita. Kita niatin sedekah buat yang nggak mampu untuk berobat layak harus pakai BPJS. Semoga ngambil dari saham kita itu. Walaupun yang BPJS kan nggak semua Islam ya. Ya udah sedekah makan boleh buat orang yang non Muslim juga. Makanya untuk penting sekali masalah niat ya. Kemudian tadi yang pertama, pertanyaan pertama cakep banget nih. Antara fardu ain dengan fardu ain. Antara haji dengan thalabul ilmi. Masalahnya haji itu kan seumur hidup sekali. Kalau misalnya sekarang dana kita ada, misal dana kita ada 53 juta, udah cukup tuh buat haji. Apakah kita ngambil S2 dan S3 dulu ataukah kita haji dulu? Saya bisa pastikan haji dulu. Karena S2, S3 bisa nunda. Tapi haji kalau umur habis dan kita pernah mampu, akhirnya kita berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya ngutang, kalau pernah mampu, udah ada dananya untuk pergi nih, tapi kita nggak jalan juga. Apalagi sekarang kan mungkin banyak yang bilang gini, hajinya kan sampai 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, nunggu gitu ya. Nah gimana kalau misalnya kita punya 100 juta, udah ikut aja yang bisa haji sekarang, lebih cepat lebih bagus. Ya yang bisa haji sekarang kalau memang ada yang segitu, paling murah tuh 125 jutaan. Ya 125 sampai 150 juta lah ada yang murah. Memang bahayanya adalah visa-visa yang kadang-kadang kurang aman. Visanya nggak aman. Kalau mau aman yang 300 juta uangnya dari mana gitu ya. Itu yang aman yang 300 jutaan. Emang sekarang jadi itu dibisniskan ya. Berdoa aja kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang mustahil dan Allah Maha Kaya. Untuk bisa memberangkatkan kita. Nah kalau tadi misalnya uangnya adanya cuma 25 Ustazah. Saya daftar haji dulu untuk dapat nomor porsi apa saya ngambil S2 dulu. Adanya 25. Daftar haji dulu aja dapat nomor porsi. Nanti begitu mencicil kita ngambil S2. Ngambil S3. Tapi nomor porsi udah duluan kita dapat. Dapat nomor porsi aja berangkatnya masih 15 tahun lagi. Insya Allah Allah mudahkan untuk S2 dan S3-nya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Terakhir ya. Oke, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon pencerahan. Ada satu keluarga, itu kedua orang tuanya sudah meninggal dan punya kekayaan dan dijual oleh anaknya. Lalu hasil dari penjualan itu para anak sepakat untuk menyumbangkan ke masjid, tapi ditulisannya gini, sedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Apakah hal itu diperbolehkan? Karena anak-anaknya berniat agar orang tua itu mendapat pahala sedekah. Ya. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Kalau anak-anaknya sepakat semua, ini ibarat kata harta peninggalan orang tua yang sudah almarhum. Jadi harta peninggalannya sudah dikurangi dengan hutang piutang. Kalau memang ada, nggak ada hutang piutang, cari lagi catatan wasiat ada nggak? Kalau wasiat itu harta yang diberikan kepada selain ahli waris. Itu wasiat dalam pengertian fikih ya. Kalau wasiat dalam pengertian bahasa Indonesia kan wasiat adalah pesan-pesan mayit kan ya.
Tapi sebenarnya wasiat itu adalah harta mayit yang diberikan kepada selain ahli waris. Makanya kenapa Rasul mengatakan la wasiyata lil warith, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Itu udah clear. Harta peninggalan mayat at-tarikah namanya. Harta peninggalan mayat nomor 1 untuk apa? Ternyata nomor 1 untuk penyelenggaraan jenazah. Itu 1. Yang kedua, lunasi hutang almarhum. Yang ketiga, cek ada enggak wasiatnya untuk selain ahli waris, dan itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Kalau enggak ada, berarti sisanya tinggal untuk ahli waris. Nah, kalau ahli waris bersepakat, udahlah kita masing-masing juga udah Allah berikan kecukupan. Sudah ini hartanya almarhum kita wakafkan saja, boleh. Kita sedekahin aja boleh atas nama almarhum. Boleh, enggak apa-apa ya. Apalagi kalau ngerasa misal, ini mah udah tinggal 50 juta, udah sedekahin aja. Kita mah udah cukup, insya Allah Allah berikan kecukupan, gak apa-apa. Asal catatannya, karena itu milik ahli waris, misalnya ahli warisnya bertiga, tiga-tiganya harus setuju. Kalau ada satu saja yang gak setuju, ini satu harus dikasih jatahnya, haknya, hak warisannya. Jadi kalau yang 2 bersepakat, ya udah bagian yang berdua aja. Kalau mau ngasih totalitas harus semuanya bersepakat. Satu saja nggak setuju, tolong diberikan haknya karena memang hak dia warisan itu ya. Allahu a'lam bishawab ya. Jazakillah khair Ustazah. Terima kasih untuk Bunda dan juga Teteh yang sudah bertanya jawab bersama dengan Ustazah. Ustazah nanti minta kesimpulan boleh ya. Namun sebelum kita dengarkan kesimpulan kajian hari ini bersama Ustazah Erika, kita tambah lagi keberkahan pada pagi hari ini yaitu bersedekah bersama sambil membaca surah pendek mulai dari Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jazakumullah khair Bunda dan juga sahabat muslimah. Baik, langsung saja kita dengarkan kesimpulan dari Ustazah Erika. Tafadhol Ustazah. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah bahas tentang filosofi harta, hakikat harta yang dianggap milik bagi seorang manusia ternyata bukan milik kecuali yang diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu kalau untuk seorang suami, nah ini penting nih, filosofinya harus benar ya. Ternyata dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu lil masakin wal fuqara wa dinarun anfaqtahu lil ahl. Nah ini paling penting. 1 dinar yang diinfakkan untuk jihad fisabilillah, 1 dinar yang diinfakkan untuk fakir miskin, 1 dinar yang diinfakkan untuk keluarga, mana yang paling besar pahalanya? Ternyata yang diinfakkan untuk keluarga. Ya, jadi ini penting untuk tahu tadi skala prioritas. Harus dari harta yang halal, dihasilkan dengan cara halal. Dalam Islam al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak boleh menghalalkan cara, tapi harus tahu skala prioritas. Tapi ingat, kita bicara skala prioritas juga kita bicara tentang apakah itu kebutuhan primer, sekunder, atau tersier. Tadi yang disebut 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar itu dalam skala primer.
Tapi kalau misalnya kita mau infak sama fakir miskin tadi membutuhkan kebutuhan primer. Anaknya atau istrinya pengen beli gelang emas yang ternyata cuma tersier. Tetap lebih utama kasihkan ke fakir miskin. Jadi kita harus tahu. Segala sesuatu itu berarti harus ada ilmunya. Nah, berarti memang harus nggak boleh jauh-jauh dari ulama dan dari kitab. Ya, dan mengkaji kitab-kitab fikih agar memahami terutama bicara masalah keuangan. Ya Allah, ini nanti kajian-kajian finance yang berikutnya penting banget untuk difahami karena finansial dalam Islam itu sangat urgent ya. Dia kekuatan dari 3 kekuatan. Kuwatul mal, ini memang kekuatan ketiga. Yang pertama kuwatul akidah, kedua kuwatul ukhuwah, ketiga kuwatul mal, wasaidun wasilah. Kekuatan mukmin ada 3, pertama akidah iman, yang kedua ukhuwah persaudaraan dalam Islam, yang ketiga kekuatan harta, ya, dan saidun wasilah. Itu kuat bantuan, ibarat kata apa istilahnya? Kalau harta tuh yang udah bagian terakhir, kekuatan logistik. Ya, kalau harta nggak ada masih bisa jalan hidup. Saudara kita di Palestina dengan iman dan ukhuwah. Ya, tapi kalau harta doang adanya, nggak punya iman, nggak ada ukhuwah, hancur sudah kita. Karena harta yang bisa menyeret kita ke neraka, naudzubillah min dzalik. Jadi harus ada iman, ada ukhuwah, jadilah orang kaya. Ni'mal malus soleh fi yadi rajulin soleh. Yang paling bagus harta yang barokah, yang baik di tangan orang yang soleh. Sebanyak-banyaknya makin bagus agar menjamin kemakmuran masyarakat yang ada di sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustazah sudah memberikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita doakan semoga Ustazah Erika terus diberikan kesehatan sehingga kita bisa terus menerima ilmu dari guru kita Ustazah Erika. Jazakallahu khair Ustazah. Kita doakan semoga beliau lancar perjalanan ke agenda berikutnya. Baik teteh-teteh dan bunda sekalian, kita akan masuk ke tema kedua. Ini akan disampaikan oleh Financial Partnership Eksekutif Payung. Karena kita sudah lihat ya di banner juga ada kerjasama Payung dan Darutoy Jakarta. Dan tema yang akan dibahas yaitu keuangan terencana hidup tenang. Narasumber kita sudah hadir dan memang sudah kasih bocoran ternyata tadi sudah saya ajak ke depan ya. Langsung saja, tapi sebentar saya ada informasi teteh-teteh untuk cafe breaknya ini kita tidak rehat tapi boleh bergantian. Yang siap ke sana 2 atau 3 orang agar tidak ramai begitu ya. Sambil mendengarkan tema yang kedua juga boleh menikmati cafe break yang ada di belakang. Langsung saja kita panggil Financial Partnership Eksekutif Payung Mbak Verina Rosiana CFP, dipersilakan. Saya izin berdiri ya supaya saya lebih rileks dan juga mungkin bisa lebih interaktif sama teteh-teteh di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadar tauhid bukan hanya angan-angan. Perginya sambil ngemil rengginang. Yuk kita belajar tentang keuangan supaya hidup kita lebih tenang. Baik, sebelumnya mungkin saya sapa-sapa dulu. Assalamualaikum, terima kasih untuk pagi ini. Gimana dingin?